Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Dan bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga yang bahagia semakin dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Dan sekarang yang sedang bersedih, semoga segera pulih ya sedihnya. Semoga keadaan segera membaik, amin. Nah, komentar negatif. Teman-teman pasti juga pernah kan mendapatkan komentar negatif terhadap hidup kalian, entah itu secara offline maupun online. Sekarang soalnya menjadi lebih mudah. Kalau pengen komentar negatif dan mengomentari hidup orang lain, tinggal punya kuota aja, kemudian ngetik di sosial media, tergantung mana yang pengen di-hate, enter, selesai, sampailah komentar negatif itu kepada orang yang dituju. Gampang banget. Beda kalau online. Kalau zaman dulu sih belum secanggih sekarang ya. Kalau zaman dulu pengen nge-hate orang atau nyinyirin kehidupan orang, mesti ketemu langsung atau kemana gitu. Biasanya mesti ngelabrak lah, agak repot lah pokoknya. Kalau sekarang sih gampang. Mungkin dengan buat status di WA atau apapun, udah sampai tuh hate-nya. Untuk Mas Power sendiri, di kolom komentarnya banyak sekali yang support, banyak sekali yang berkomentar positif dan sangat menginspirasi luar biasa dari teman-teman semuanya. Dan ada juga yang berkomentar negatif, seperti halnya contoh yang aku tunjukkan ini. Alhamdulillah kita diingatkan kembali kalau kita masih hidup di dunia. Akan ada yang suka dan akan ada yang nggak suka. Lalu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan ketika ada orang yang nyinyirin hidup kita padahal kita nggak menyentuh hidupnya sama sekali? Oke teman-teman, kita perlu tahu bahwa bagaimana perkataan mereka, bagaimana perilaku mereka itu menggambarkan bagaimana isi mereka. Semestinya contoh aja teko. Kalau teko berisi air putih dan air jernih, pasti yang keluar dari dalam teko tersebut juga air jernih. Beda lagi kalau misalnya itu air keruh isinya, pasti yang juga keluar air keruh. Nggak mungkin berubah jadi jernih, nggak mungkin berubah jadi air susu apalagi. Kalau isinya susu maka yang keluar susu, kalau isinya teh maka yang keluar teh. Begitu juga dengan seseorang. Kalau seseorang itu isinya baik, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi kalau buruk, maka kata-kata yang dikeluarkan juga buruk. Jadi kita perlu kasihan ya teman-teman. Kemudian selain itu, kata-kata buruk dan lain sebagainya bisa jadi sebabnya adalah luka di masa lalu yang belum termaafkan. Jadi kalau sekarang dia berkata buruk, berkomentar negatif terhadap kehidupan kamu, dan suka nyinyirin kehidupan kamu, itu tandanya sekarang dia masih terluka dan dia tidak bahagia. That's why kita perlu kasihan lagi sama mereka, karena sebenarnya mereka butuh bantuan. Selanjutnya, ketika seseorang nge-hate orang lain, ketika seseorang nyinyirin kehidupan orang lain, itu tandanya dia merasa bahwa kehidupan dia tidak lebih berharga daripada kehidupan kamu. Secara nggak sadar, dia merasa kehidupan kamu lebih berharga daripada kehidupan dia. Memang sih bentuknya dia membenci, tapi sebenarnya itu yang terjadi. Dia tidak percaya diri, sehingga dia lebih memperhatikan kehidupan kamu daripada kehidupan dia. Itu makanya kalau kamu mendapatkan nyinyiran dari orang lain, kamu dapat komentar negatif, padahal kamu tidak menyentuh hidup mereka, dan itu tidak sebenarnya. Tidak perlu membenci. Justru kita perlu kasihan sama mereka. Karena beberapa alasan yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang suka nyinyirin kehidupan kamu, ada yang suka komentar negatif terhadap kehidupan kamu, padahal kamu nggak nyentuh kehidupan mereka sama sekali, kamu perlu kasihan sama mereka. Jadi tidak perlu dibenci ya. Dan satu lagi, mengingatkan kembali bahwa kita hidup di dunia, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kehidupan kita, semua orang untuk suka sama apa yang kita lakukan, semua orang suka terhadap apa yang kita katakan. Akan ada yang suka dan akan ada yang nggak suka. Itu hak asasi mereka untuk memilih, itu hak asasi mereka untuk spread love, spread positivity, atau itu hak mereka untuk spread negativity. Tapi dalam hal ini, ingat, kamu punya hak untuk menyaring mana yang kamu butuhkan dan mana yang tidak kamu butuhkan atau jadi sampah. Jadi jangan ditelan semuanya ya, kita doakan bareng-bareng ya. Semoga yang masih suka berkomentar negatif dan suka nyinyirin kehidupan orang, segera sembuh dari lukanya, karena dia juga berhak untuk bahagia. Ya, satu lagi aku baca quote bagus, entah ini dari mana aku lupa. Jika ada seseorang yang berkomentar negatif dan berperilaku buruk kepada kamu,
kamu perlu kasihan kepada mereka, karena saat itu juga mereka sedang menunjukkan bahwa mereka tidak bahagia. Teman-teman, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya.